Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Indrasari dari kelas 20 BSA NIM 2020401036. Baiklah guys, kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Landasan Teori di dalam Pembelajaran Bahasa Arab dan Falsafahnya. Materi ini saya rujuk dari buku yang berjudul atau jurnal yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Konvensional hingga Era Digital, karya Ahmadi dan Aulia Mustika Ilmiani pada halaman 29-33, yaitu yang pertama, landasan teoritis pembelajaran bahasa Arab. Ada dua grand teori yang menjadi landasan teoritis dalam pengembangan pembelajaran bahasa tersebut, yaitu teori yang pertama, ilmu jiwa atau psikologi atau ilmu al-nafs, dan yang kedua yaitu ilmu bahasa atau linguistik atau ilmu al-lughah. Baiklah, pemaparan selanjutnya, teori ilmu jiwa. Sepakat para ahli psikologi bahwa setiap proses pembelajaran tidak terlepas dari unsur-unsur internal seperti bakat, minat, kemauan, dan pengalaman terdahulu dalam diri pelajar. Begitu juga faktor eksternal seperti lingkungan, guru materi, bahan ajar, dan sebagainya. Kedua unsur internal dan eksternal ini menjadi bahan pengamatan para ahli tentang mana yang lebih dominan pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Terdapat dua aliran besar dalam psikologi, yaitu mazhab behaviorisme dan mazhab kognitif. Mazhab behaviorisme menjelaskan pengertian tingkah laku melalui aksi dan reaksi atau stimulus menghasilkan respon. Stimulus yang berbeda menghasilkan responsi yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu mazhab kognitif. Bertolak belakang dengan mazhab behaviorisme yang menekankan pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran. Mazhab psikologi kognitif menegaskan pentingnya keaktifan pelajar. Menurut pandangan mazhab ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungan, dia melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya. Menginterpretasikan, menghubungkan dengan pengalaman terdahulu, baru kemudian memilih alternatif yang paling sesuai. Yang kedua yaitu teori bahasa. Perbedaan dalam cara atau pengajaran bahasa dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Pada bagian ini akan dikemukakan dua aliran yang penting saat ini dalam ilmu bahasa, yaitu aliran strukturalisme dan aliran transformasi generatif. Aliran strukturalisme. Aliran ini dipelopori oleh linguis dari Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913, dan dikembangkan oleh Leonard. Aliran strukturalisme ini memiliki pandangan tentang hakikat bahasa, antara lain yaitu bahasa itu adalah ujaran lisan. Kemudian kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. Yang ketiga yaitu setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain. Keempat, setiap bahasa memiliki sistem yang utuh dan cukup untuk mengekspresikan maksud dan dari penuturnya. Kelima, semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama karena terjadinya kontak dengan bahasa lain. Selanjutnya 6, yaitu sumber pertama dan utama. Kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa, atau mazhab melatih gramatika. Selanjutnya yaitu aliran generatif transformatif. Aliran generatif transformatif ini dipelopori oleh seorang pakar linguistik Amerika yang bernama Noam Chomsky. Dia membagi kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur bahasa, dan kompetensi menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat, sintaksis, sistem kata, morfologi, sistem bunyi, fonologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, performasi bisa saja tidak sempurna, dan oleh karena itu pula menurut Chomsky suatu bahasa hendaknya memberikan kompetensi dan bukan performasi.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.